Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Triskitira Permata, NPM 18110020. Saya ingin mempresentasikan mengenai proses konseling REBT dengan kasus Sander. Di sini terdapat kasus Sander, yakni di dalam kasus ini ada anak yang bernama Sander dengan berusia 15 tahun dengan permasalahan yaitu kecanduan game online. Namun di satu sisi Sander mengalami ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Saat orang tua menegur perilaku Sander yang selalu terkoneksi dengan gawai yakni game online, Sander itu menyampaikan ke orang tua bahwa Sander mengerjakan tugas sekolah yang sangat banyak. Ada perubahan fisik, kognitif, perilaku, dan emosi yang terjadi pada diri Sander setelah 4 bulan berturut-turut mengakses gawai atau game online dalam waktu yang berlebihan. Kemudian Sander itu menjadi lebih gemuk fisiknya, sering mengalami nyeri di leher dan bahu, dan tangan menjadi kaku. Pada proses akademiknya ini, Sander juga sulit memahami pelajaran, mendapat nilai akademik yang rendah, dan sering ditegur guru. Bahkan, Sander itu merasa sulit mengendalikan pikirannya sendiri. Otak seakan terus berpikir dan tidak dapat beristirahat, bahkan saat ia tertidur. Kemudian, terjadi perubahan emosi pada diri Sander, yakni Sander itu semakin mudah memaki, emosi mudah terpancing amarah, dan Sander itu merusak barang di sekitarnya. Pada relasi sosial, relasi dengan orang tuanya ini menjadi buruk, mudah bertengkar dengan keluarga, dan ia merasa memiliki banyak teman di dunia maya, namun sangat canggung saat bertemu dengan teman-teman gamers di dunia nyatanya. Bahkan sebenarnya itu ia sudah dijauhi oleh teman-teman lamanya dan tidak memiliki teman real atau nyata di lingkungan dia selama 4 bulan terakhir. Nah, di sini ada pendekatan dan teknik REBT yang saya gunakan dalam kasus Sander. Di sini ada pendekatan yang saya gunakan, yakni REBT dikarenakan kesadaran Sander bahwa ia bermasalah muncul setelah seminggu yang lalu kakaknya menegurnya secara keras, bahkan dengan pukulan. Namun ia masih terus bersikukuh bahwa kecanduan game online adalah hal wajar untuk remaja seusianya di masa pandemik sekarang ini. Kemudian hal tersebut itu yang menjadi pikiran irasional secara tidak langsung tumbuh atau dimunculkan oleh Sander tersebut. Kemudian ada teknik konseling REBT yang saya gunakan, yaitu ada teknik assertive training, yaitu teknik assertive training ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien atau konseli, yaitu Sander, untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Kemudian ada teknik reinforcement. Reinforcement ini adalah teknik yang digunakan untuk mendorong konseli atau Sander itu ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian atau verbal atau reward ataupun punishment atau hukuman. Bila perilaku konseli atau Sander itu mengalami kemajuan dalam arti yang positif, maka dia dipuji baik, dan bila mundur dalam arti negatif, maka dikatakan tidak baik. Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai yang positif dengan memberikan reward dan punishment. Maka konseli atau Sander tersebut akan menginternalisasikan sistem nilai yang diharapkan kepadanya. Kemudian ada teknik bermain peran atau role playing. Itu
Teknik ini yaitu dengan bantuan konselor, konseli melakukan role playing, tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinan yang rasional. Kemudian ada teknik self control. Self control ini yaitu dengan teknik ini untuk memodifikasi perilaku konseli atau sander dengan jalan membangkitkan dan mengembangkan self controlnya. Inti utama dari teknik ini adalah bagaimana seorang konseli atau seorang sander ini dapat mengendalikan diri dari berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional untuk menghilangkan keinginan-keinginan atau nafsu atau dorongan yang negatif untuk bermain game online. Kemudian ada teknik homework assignment. Homework assignment ini yaitu konseli diberikan tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan. Dengan tugas rumah ini yang diberikan, konseli diharapkan untuk mengurangi dan menghilangkan ide atau perasaan yang irasional yang atau tidak logis atau ilogis dalam situasi tertentu, mempraktekkan respon tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan tugas yang diberikan konselor dilaporkan oleh konseli dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor atau pertemuan proses konseling selanjutnya atau di tahap kedua. Kemudian ada teknik yang terakhir yaitu teknik dispute kognitif, yaitu usaha untuk mengubah keyakinan irasional konseli melalui philosophical persuasion, didactic presentation, soractic dialog, serious experience, dan berbagai ekspresi verbal lainnya. Kemudian di sini ada tahap konseling RABT, yaitu ada yang pertama tahap pembentukan. Di tahap pembentukan ini tahap perkenalan dari konseli. Konseli akan aktif selama proses konseling. Tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan suasana saling kenal, percaya, menerima dalam memahami dan mengentaskan masalah yang dihadapi oleh konseli atau sender itu. Kemudian, konselor dalam proses konseling perlu melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama, 1. Memperkenalkan dirinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses konseling dan menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan norma atau asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dilakukan kepada konselor untuk konseli. Kemudian ada tahap pembinaan hubungan. Tahap pembinaan hubungan ini yaitu maksudnya dalam pembinaan hubungan baik atau good rapport antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Untuk dapat menciptakan hubungan baik, konselor itu perlu 1. Menerapkan sikap dasar, yaitu seperti penerimaan, suasana hangat, ramah, akrab, dan penuh toleran kepada konseli. Kemudian yang kedua, konselor itu menciptakan suasana yang kondusif atau suasana yang informal secara objektif dan suasana nyaman dan aman. Kemudian di sini ada yang ketiga, tahap pengelolaan pikiran dan pandangan. Pada tahap ini secara sekuensial, secara bersama-sama antara konseli dan konselor, itu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dipunyai oleh konseli.
masalah yang dimiliki konseli. Kemudian yang kedua itu mengajar dan memberikan informasi. Maksudnya menjelaskan dengan seluk-beluk kerisauan yang dimiliki konseli ini. Kemudian yang ketiga mendiskusikan masalah. Kemudian yang keempat menerapkan berbagai teknik disput seperti mempropagandakan berpikir ilmiah, mengkonfrontasikan dan menantang. Kemudian ada merestrukturisasikan kontradiktif dan menghentikan irasional belief. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan emotif atau afektif. Konselor ini memusatkan perhatiannya pada emosi atau afeksi yang dimiliki oleh konseli atau konseli ini namanya sender sebagai kondisi pendukung ke arah kemantapan perubahan dari irasional belief ke arah rasional belief. Pada tahap ini peran konselor adalah yang pertama itu memerintahkan kesepakatan penuh kepada konseli. Kemudian yang kedua, memelihara suasana konseling. Kemudian yang ketiga, melaksanakan teknik-teknik relaksasi. Tahap pengakhiran. Pada tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi. Pada tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian proses konseling. Oleh karena itu, konselor dapat berperan aktif dan memberikan penguatan atau reinforcement terhadap hasil yang telah dicapai oleh konseli. Konselor mengemukakan bahwa waktu yang telah disepakati dari awal kegiatan akan berakhir, sehingga konseli dan konselor segera membuat kesepakatan baru, membahas kegiatan lanjutan, kemudian mengemukakan pesan dan harapan dari proses konseling yang telah dilaksanakan. Kemudian di sini ada proses pada tahap awal proses konseling. Yang pertama ada tahap pembukaan. Tahap pembukaan ini itu sama dengan kayak tahap awal proses konseling. Pada tahap pembentukan atau tahap awal proses konseling ini, yaitu tahap perkenalan dari konseli. Konseli akan aktif selama proses konseling berlangsung. Tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan suasana saling mengenal, percaya, menerima, dalam memahami dan mengentaskan masalah yang dihadapi oleh konseli. Dalam pembinaan hubungan, tahap pembinaan hubungan yang baik atau good rapport antara konselor dan konseli dalam proses konseling untuk dapat menciptakan hubungan yang baik. Seperti tahap pembentukan itu ada yang pertama attending. Dalam attending ini, keterampilan attending ini atau teknik attending ini digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli itu bebas mengekspresikan atau mengungkapkan pikiran, perasaan, ataupun tingkah laku meliputi posisi badan, kontak mata, dan mendengarkan konseli secara lebih baik. Kemudian yang kedua ada teknik opening. Opening ini keterampilan atau teknik untuk membuka atau memulai komunikasi atau hubungan konseling. Contoh verbal yaitu ada konselor memberi atau menjawab salam. Kemudian konselor menyebut nama konseli dan mempersilakan duduk seorang konseli. Kalau proses konseling dilakukan secara tatap muka, seperti itu. Kalau secara online itu biasanya konselor menjawab dan memberikan salam kepada konseli. Kemudian dengan tatap mata. Dengan tatap mata ini menandakan bahwa konselor itu
memulai komunikasi dan membina hubungan baik kepada konselingnya. Kemudian di sini ada netral. Topik netral, pembicaraan topik netral. Pada pembicaraan topik netral ini gimana sih? Nah, pada tahap topik netral itu, bahan pembicaraan yang sifatnya umum, tidak menyinggung sama sekali perasaan konseli. Seperti pembicaraan topik netral itu seperti ini. Membicarakan hobinya seorang konseli itu seperti apa. Misalnya, Adinda itu hobinya apa ya Mbak? Gitu. Seorang konselor bertanya kepada konselnya seperti itu. Atau Sander itu hobinya apa? Dalam kasus ini seperti itu. Jadi konselinya akan menjawab, oh bisa ya ini Bu, itu Bu, gitu. Jadi pembicaraan topik netral ini khususnya juga membentuk perkenalan diri seorang konselor kepada seorang konseli itu seperti apa, begitu. Kemudian ada acceptance dan structuring. Pertama acceptance ini atau penerimaan. Teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh seorang konseli. Seperti terus. Jadi kalau misalnya konseli bercerita nih, saya itu kecanduan game online Bu. Iya, terus itu responnya konselor. Jadi penerimaan, oh oke, gitu. Biasanya kan kalau dalam bahasa sehari-hari, oh oke. Kalau dalam bahasa proses konseling, seorang konselor itu menjawab iya. Kemudian terus gitu. Kalau bisa juga konselor berbicara seperti Oke, ya saya memahami dan saya menghayati apa yang kamu rasakan seperti itu. Biasanya seorang konselor berkata seperti itu ketika konseli bercerita mengenai permasalahan yang dimilikinya. Kemudian di sini ada structuring. Structuring itu adalah pembatasan. Teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan batasan atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Jenis-jenis strukturingnya itu yang pertama ada time limit atau pembatasan waktu. Misalnya dalam proses awal, ini kan awal ya. Proses awal konseling itu biasanya kalau sudah melakukan 1, 2, 3, 4 dalam melakukan 5 tahap ini kayak attending, opening, topik netral, acceptance, dan kemudian strukturing ini tuh dalam tahap terakhir proses awal konselornya tuh bilang seperti ini. Oke, di sini pertemuan kita pada hari ini kita batasi ya waktunya. Ibu ada waktu 30 menit. Jadi Sander bisa menceritakan apa yang Sander rasakan begitu. Jadi dalam 30 menit itu seorang Sander itu bisa menceritakan permasalahannya. Ketika permasalahannya itu belum selesai pada hari itu juga, maka seorang konselor akan memberikan pertemuan konseling untuk minggu depan begitu. Jadi bahas lagi apa yang belum kamu selesaiin gitu, atau mungkin dapat diberikan tugas pada hari ini, besoknya dibahas gitu, minggu depannya dibahas. Jadi proses konseling itu jedanya antara proses konseling pertama dengan proses konseling kedua itu seminggu. Jadi kalau misalnya ada konselor yang bilang, oke, 3 hari ya kita melakukan proses konseling selanjutnya, itu salah. Jadi kalau 3 hari doang itu tidak efektif. Jadi perilaku yang dimunculkan, yang perilaku yang baru itu belum nampak gitu pada konselingnya. Jadi setidaknya ada waktu seminggu yang bisa nampak pada konseling gitu. Kemudian selanjutnya tuh ada
Pertimbangan melakukan hal-hal di tahap awal konseling. Ini masih tahap konseling ya, tahap awal konseling. Pertimbangannya nih, saya melakukan tahap awal konseling itu, konselor melakukan tahapan pembentukan dengan bertujuan agar si konseli atau si sander ini merasa nyaman selama proses konseling. Konseli atau sander dapat terbuka dengan konselor mengenai permasalahan yang dialaminya. Konselor dapat meyakinkan konseli bahwasanya dalam proses konseling tersebut seorang konselor tetap menjalankan kode etik konselor, yakni menjaga kerahasiaan konseli. Dalam pertimbangan ini, dalam tahap awal ini, konselor harus menyampaikan bahwa seperti ini. Tenang saja ya, saya sebagai konselor itu tetap menjaga kerahasiaannya yang dimiliki kamu atau sander ini. Karena permasalahan yang dimiliki sander ini itu sangat rahasia dan tidak mungkin saya mengumbar ke yang lain. Meskipun sesama konselor, seteman sejagat lah konselor, itu tidak mungkin membeberkan permasalahan yang dimiliki seorang konseli atau klien atau orang yang datang kepada saya begitu. Jadi tidak mudah membeberkan kerahasiaan yang permasalahan yang dimiliki oleh konseli. Jadi kita menjaga rahasia tersebut. Apapun permasalahan yang dimiliki seorang konseli, itu wajib hukumnya untuk menjaga kerahasiaan konseli. Begitu. Kemudian ada tahap kegiatan konseling. Pada tahap ini itu tahap pengelolaan pikiran dan pandangan. Pada tahap ini secara sekuensial, secara bersama-sama, konselor dan konseli itu melakukan satu, mengidentifikasikan masalah konseli. Yang kedua, mengajar dan memberikan informasi atau menjelaskan dengan seluk-beluk kerisauannya atau kerisauan yang dimiliki oleh konseli. Ketiga, mendiskusikan masalah. Dan yang keempat, menerapkan berbagai teknik dispute seperti mempropagandakan, berpikir ilmiah, mengkonfrontasikan, dan menentang. Kemudian merestrukturisasi kognitif dan menghentikan irrational belief atau berpikiran irasional. Terdapat beberapa teknik REBT yang memuat kasus sander, yakni itu ada nih, pertanyaan terbuka. Dalam pertanyaan terbuka itu Anda pada tahap kegiatan konseling. Nah, tahap kegiatan konseling itu sama dengan kayak proses konseling. Proses konseling kan tadi ada 3 tuh, ya kan? Yang pertama, tahap awal, tahap kegiatan, dan terakhir tahap pengakhiran atau yang paling akhir dari proses konseling itu. Dan ini tahap yang kedua, yaitu tahap kegiatan konseling. Tahap kegiatan konseling itu ada yang pertama, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu diawali dengan kata pertanyaan lah, kayak seputar pertanyaan biasa, kayak kan ini kan untuk mengulas permasalahan yang dimiliki seorang konseli. Jadi pertanyaannya itu apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan 5W1H. Jadi wajib muncul di proses konseling. Jadi kan untuk mengetahui permasalahan yang dimiliki seorang konseli itu harus bertanya. Gitu. Apa permasalahan yang kamu miliki? Bagaimana sikap kamu dalam merespon permasalahan ini gitu.
Bagaimana perasaan kamu? Begitu. Kapan kejadiannya? Begitu kan bisa. Misalnya nih, kedatangan Sander di sini, apakah ada yang bisa aku bantu? Sepertinya keadaan Sander sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Sander menjawab, saya kecanduan game online, Bu, selama 15 jam. Nah, kemudian seorang konselor bertanya nih, kegiatan Sander selama sekolah daring itu apa aja ya? Nah, seperti itu pertanyaannya. Kemudian Sander menjawab, saya bersekolah, Bu, sekolah daring selama 7 jam. 1 jam saya gunakan untuk mengerjakan tugas, dan sisanya 7 jam selainnya saya gunakan untuk bermain game online bersama teman-teman. Begitu. Jadi kan jelas tuh pertanyaannya ada apa aja gitu. Jadi permasalahan yang ditanyakan itu jelas. Oh, ternyata game online. Dilakukannya berapa jam? 7 jam selainnya. Berarti kan lebih dari 7 jam. Begitu. Dan ternyata lebih dari 15 jam. Selama 15 jam totalnya. Begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan terbuka lagi nih. Konselor bertanya lagi, oke baiklah, ketika bermain game online seperti itu, apakah mengeluarkan banyak uang kan bisa membuat Sander itu merasa boros? Kemudian Sander pun menjawab, saya tidak mengalami masalah dengan penggunaan uang, Bu, untuk kuota bermain game online. Karena kan di rumah kan ada wifi dengan sistem iuran, begitu. Kemudian konselor bertanya, berapa duit yang sudah Sander keluarkan untuk game online? Sander pun menjawab, setiap hari, Bu, saya hanya harus membayar 2.000. Yang bagi saya hanyalah nominal kecil dibandingkan uang sakunya. Jadi uang sakunya kan lebih dari 2.000 ya kalau dipikir-pikir ya. Dalam kecanduan game online ini sehari aja 2.000. Cuman nyetor ke keluarganya 2.000. Jadi ibaratnya tuh nggak apa-apa gitu kan. Uang saku saya kan 10.000 gitu. Pikiran Sandra pun seperti itu. Kemudian yang kedua tuh masih tahap kegiatan konseling. Panjang ya Bun tahapannya. Iya dong. Kan dalam tahap kegiatan konseling itu yang kedua. Salah. Yang kedua itu pertanyaan tertutup. Dalam pertanyaan tertutup itu berbeda dengan pertanyaan terbuka. Kenapa? Dalam pertanyaan tertutup itu atau pertanyaan yang terfokus dapat digunakan jika konselor membutuhkan fakta dalam permasalahan yang dimiliki oleh seorang konseli atau info khusus gitu loh yang harus digali begitu. Misalnya nih ada percakapan seperti ini. Misalnya seorang konselor bertanya kepada seorang konseli yaitu Sander sendiri ya. Seorang konselor bertanya kepada Sander, apakah orang tuamu menegur perilakumu atau perilaku Sander yang selalu bermain game online? Kemudian Sander menjawab, orang tua saya itu menegur perilaku saya yang selalu terkoneksi dengan gawai atau bermain game online. Saya menyampaikan ke orang tua bahwasanya saya mengerjakan tugas sekolah yang sangat banyak. Sebagai catatan, di jam sekolah seringkali Sander terkoneksi di Zoom. Biasalah kan sekolah daring kan menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Nah, di Zoom atau Google Meet, namun juga sekaligus mengakses game dari gawai lain begitu. Jadi dia habis sekolah daring tuh suntuk ya, mungkin bermain game online seperti itu. Itu informasi yang pertanyaan tertutup. Jadi kan faktanya gitu. Fakta bahwasanya tuh orang tua tuh menegur perilaku Sander yang sudah bermain game online terus begitu. Kemudian nih lanjutannya pertanyaan tertutup ada konselor bertanya, apakah keluarga, orang tua, kakak itu
melakukan kekerasan fisik kepada Sander. Kemudian Sander menjawab, kakak Sander itu menegurnya secara keras, bahkan dengan pukulan. Nah ini, dengan pukulan ini kan merupakan fakta yang sedang dialami oleh Sander. Karena Sander itu sudah melakukan atau bermain game online, kemudian ditegurnya dengan keras, dengan pukulan. Jadi bisa dikatakan kekerasan fisik. Konselor bertanya lagi nih, apakah pada diri Sander mengalami perubahan baik fisik maupun yang lainnya? Kemudian Sander menjawab, ada perubahan fisik, kognitif, perilaku, dan emosi yang terjadi pada diri Sander atau diri saya selama 4 bulan berturut-turut mengakses gawai dalam waktu berlebih. Nah ini, sudah ada perubahan. Jadi kan fakta kan, ada perubahan fisik, kognitif, dan perilaku dan emosinya Sander itu. Berarti itu fakta yang menunjukkan bahwa Sander itu mengalami permasalahan yang serius begitu. Kemudian ada reflection of meaning atau pemantulan makna. Masih tahap kegiatan konseling ya Bun, begitu. Misalnya nih, konselor bertanya, ini dialog saja ya soalnya mesti bingung. Pemantulan makna itu seperti apa? Langsung saja ya. Konselor bertanya, apakah maknanya game online bagi Sander? Nah ini, saya bertanya kepada Sander, apakah ada maknanya nih bermain game online bagi diri kamu atau diri Sander itu? Gitu. Kemudian Sander menjawab, bagi saya kecanduan game online adalah hal wajar. Wajar Bun, bagi Sander itu wajar. Untuk remaja seusia diri dia di masa pandemi, iya wajar, soalnya kan bosan ya sekolah daring terus. Nah saya pun juga sama, kuliah daring terus, bosan gitu, tugas menumpuk, itu pun wajar ya, seorang manusia begitu ya, beban banyak, wajar. Saya tidak ingin kecanduan game online, namun di satu sisi Sander mengalami ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Nah ini hal wajar sih, wajar. Bermain game online itu wajar bagi si Sander. Tapi dia mengalami ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Kenapa? Karena di dunia nyata itu dia tidak memiliki teman sama sekali. Kayak merasa terasingkan gitu loh. Dia di game online itu misalnya seperti ML gitulah ya. ML, PUBG itu kan temannya kan secara tidak langsung online. Tidak tatap muka gitu kan, tidak bertemu langsung, tidak nongkrong. Nah, tuh. Kecuali kalau sesama teman tongkrongannya itu bermain game ML apa PUBG atau game online lainnya gitu lah ya. Itu masih ada interaksi setidaknya ya. Sebenarnya masih ada interaksi. Tapi kalau tidak sama sekali memiliki teman yang tatap muka atau bertemu secara langsung, dia hanya sendirian seorang diri bermain game di dalam rumah, tapi tidak punya teman gitu loh. Dia butuh sosok teman yang nyata, bukan di dunia maya gitu. Kemudian ini klarifikasi di keempat ini, pada tahap kegiatan konselingnya keempat ada klarifikasi. Nah, kita mengalami harus ada klarifikasi ya Bun. Apakah benar itu permasalahannya seperti itu? Gitu. Kita mengungkapkan kembali. Nah, keterampilan konselor mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli. Pernyataan konseli itu maksudnya pernyataan yang telah diungkapkan konseli. Maksudnya kayak tadi yang sudah diceritain. Seperti itu. Dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri yang baru dan segar. Misalnya saja nih, seperti ini. Konselor berkata, dengan kata lain bisa digaris bawahi, dengan kata lain itu sudah memunculkan kata-kata yang klarifikasi.
yang termasuk klarifikasi. Dengan kata lain, Sander itu mengalami kecanduan game online. Waktu yang dihabiskan Sander itu untuk bermain game online selama 7 jam atau sampai 15 jam per hari. Tuh bisa ya. Sander bahkan berbohong kepada orang tuanya sendiri, mengatakan kalau sedang mengerjakan tugas, tetapi kenyataannya justru bermain game online. Dampak bermain game online bagi Sander seperti perubahan fisik, kognitif, perilaku, dan emosi yang terjadi setelah 4 bulan berturut-turut mengakses gawe dalam waktu berlebih. Itu merupakan klarifikasi yang dilakukan konselor sesuai perkataan yang diucapkan oleh seorang konseli, yaitu Sander sendiri, begitu. Kayak mengulang kembali perkataan seorang Sander. Kemudian ada teknik reinforcement. Reinforcement itu teknik ini digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward ataupun punishment atau hukuman. Misalnya nih ada dialog seperti ini. Pemikiran irasional Sander seperti kecanduan game online adalah hal wajar untuk remaja seusianya di masa pandemik. Tadi kan Kak Sander bilang kayak gitu. Jadi itu pemikiran Sander. Sander tadi berkata seperti itu. Wajar dong kalau saya bermain game online, kan masih masa pandemi seperti ini. Itu irasional. Secara tidak langsung itu irasional. Pada masa pandemi belajar mengajar, kan kenyataan ya. Pada masa pandemi, belajar mengajar itu dilakukan secara online, sehingga membuat para siswa, terutama Sander, menjadi bosan belajar di rumah, sehingga Sander memulai bermain game online sehingga kecanduan, memunculkan dampak pada perilakunya seperti prestasi akademik menurun, sulit berkonsentrasi, badan pun merasa kaku semua, hubungan antara orang tua, keluarga, maupun lingkungan sosial pun menjadi renggang, justru terasingkan atau dijauhi. Nah, itu teknik reinforcement, mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional. Jadi kan tadi kan si Sander berpikiran bahwa kecanduan game online itu hal wajar. Justru tidak wajar karena setelah memunculkan dampak yang seperti ini, dampak besar bagi Sander karena dampaknya itu udah ke fisik, emosi, perilaku, begitu. Kemudian lanjutan dari teknik reinforcement itu apabila perilaku Sander menuju ke hal positif dan bermain game online berkurang, maka akan mendapatkan reward tersendiri bagi Sander. Nah, apabila pemikiran rasional atau si Sander itu bisa berpikiran positif bahwa game online itu boleh dilakukan apabila terjadwal. Misalnya, kalau tidak sering-sering lah bermain game online, nah itu akan mendapatkan reward karena si Sander itu sadar kalau perbuatannya itu telah berlebihan dan bisa menuju ke hal yang positif, bisa melakukan kegiatan yang lebih positif lagi selain bermain game online, begitu. Kemudian tahap kegiatan konseling selanjutnya itu tahap self control. Dalam teknik ini untuk memodifikasi perilaku konseli dengan jalan membangkitkan dan mengembangkan self controlnya. Inti utama dari teknik ini adalah bagaimana seorang konseli atau Sander dapat mengendalikan diri dari berbagai pemikiran-pemikiran yang rasional untuk menghilangkan keinginan, nafsu, ataupun dorongan yang negatif untuk bermain game online. Nah, ini pemikiran rasional. Jadi,
Sander itu harus berpikir rasional untuk menghilangkan keinginan. Kan bermain game online itu bisa keinginan, bisa nafsu, ataupun dorongan dari lingkungan. Ayo main game online, atau enggak misalnya di chat tuh, di WA, ayo login gitu kan bisa. Itu merupakan dorongan yang negatif dari lingkungannya tuh bisa aja. Atau enggak berdasarkan keinginannya, suntuk, aku mau login lah gitu kan bisa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya masih pada teknik self control. Misalnya nih, konselor meminta kepada Sander untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti membersihkan rumah atau melakukan hobinya, bermain dengan teman-teman di luar. Kan enak tuh nongkrong, mending nongkrong, bisa menambah relasi, bisa berkomunikasi dengan manusia secara lebih real gitu ya, daripada bermain game online kan teman maya ya, di dunia maya. Jadi cuman pakai voice doang kan ya kalau bermain game online itu. Dengan adanya kegiatan seperti itu, yang kegiatan kayak tadi membersihkan rumah, melakukan hobinya, bermain dengan teman-teman di luar, berusaha komunikasi dengan keluarga dan lingkungan, itu dengan adanya kegiatan seperti itu akan mengurangi keinginan untuk bermain game online pada diri Sander. Bisa kan Bun? Itu. Terus kemudian masih tahap kegiatan ya. Dalam tahap kegiatan konseling selanjutnya itu ada teknik dispute kognitif. Nah, teknik dispute kognitif itu seperti apa? Usaha untuk mengubah keyakinan irasional atau berpikiran tidak logis yang dimiliki oleh konseli melalui Nah, ini ya bahasa Inggrisnya seperti ini ya. Nah, langsung saja ke Inggrisnya saja. Ke contohnya, misalnya seorang konselor bertanya pada Sander. Dengan Sander berpikiran bahwa bermain game online apakah wajar dan itu logis? Begitu sih. Konselor bertanya seperti itu kepada Sander. Kemudian Sander menjawab, kecanduan game online adalah hal wajar untuk remaja seusia saya di masa pandemi. Sander tidak ingin kecanduan game online, namun di satu sisi saya mengalami ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Nah, ini dispute kognitif. Itu sudah tidak wajar ya. Kayak meyakinkan, berarti dia udah yakin kalau udah sadar gitu ya, bermain game online itu mengalami ketakutan tersendiri yang dirasakan oleh seorang Sander begitu. Dia merasa ketakutan karena kan dunia maya ya Bun, dan dia takut kembali ke dunia nyata begitu. Kemudian ada teknik bermain peran atau role playing. Nah, seru nih. Tahap kegiatan konseling bermain peran. Dengan bantuan seorang konselor, konseli melakukan role playing tingkah laku baru, memunculkan tingkah laku baru yang sesuai dengan keyakinan yang rasional. Nah, ini bermain peran antara konselor dan konseli. Jadi kayak bisa dikatakan ya drama pendek begitu. Misalnya, seorang konselor dan konseli bermain peran mengenai orang tua yang menegur perilaku Sander yang selalu terkoneksi dengan gawai atau game online. Kemudian Sander menyampaikan ke orang tuanya bahwa ia mengerjakan tugas di jam sekolah, mengerjakan tugas sekolah yang sangat banyak. Sebagai catatan, di jam sekolah seringkali Sander terkoneksi di Zoom atau Google Meet, namun juga sekaligus mengakses game dari gawai lain. Begitupun peran sebaliknya. Jadi, bermain peran itu, seorang konselor itu menjadi orang tua
perannya sebagai orang tua, dan konseli itu sebagai sandarnya. Ya, sandar jadi sandar. Jadi saya misalnya ya, saya seorang konselor, Dinda seorang konselor itu memerankan karakternya si orang tua yang menegur itu tadi, si sandar, atau bahkan bisa menjadi kakaknya yang dengan cara menegurnya itu pukul gitu. Jadi kan bisa memunculkan perasaan si sandar sedihkah atau marah gitu, bisa memunculkan perasaan seperti itu. Jadi bermain peran itu penting, Bun. Jadi misalnya kalau saya sudah menjadi seorang konselor, sudah menjadi peran seorang orang tuanya atau kakaknya, jadi nanti kebalikannya seorang sandar itu kan bermain peran si konselornya itu menjadi orang tua atau kakaknya yang memukul si sandar itu karena menegurnya secara kasar ya. Nah, kemudian si sandarnya itu menjadi biasa aja tetap bermain game gitu, tetap mengakses game online. Nah, pada bermain perannya itu yang kedua kalinya saya tetap menjadi orang tua yang menegur si sandar itu, tetapi yang berubah pada bermain peran yang kedua itu sikap si sandarnya yang kedua itu lebih bisa berpikirlah secara rasional seperti, oh iya ya, orang tuaku marah, berarti saya sudahlah berhenti tidak bermain game gitu. Jadi gimana ya, dalam perbedaan antara sandar yang pertama itu yang biasa saja, tidak merasa takut dengan orang tuanya yang telah menegur atau kakaknya yang telah menegur dengan pukulan, itu biasa saja. Kemudian yang si sandar, yang peran si sandar yang kedua itu sandar itu merasa ya udah deh, ya berhenti sejenak tidak bermain game online meskipun si orang tuanya sudah menegur. Jadi si sandar yang kedua itu, sikap sandar yang kedua itu lebih bijaksana, kayak oh iya, orang tua saya sudah marah ya, berarti ya udah berhentilah gitu kan. Masa saya bermain game terus, orang tua saya marah-marah terus gitu. Baik gitu, permain perannya seperti itu. Kemudian tahap pengelolaan emotif atau afektif. Masih tahap kegiatan ya Bunda, masih tahap kegiatan konseling. Konselor memusatkan perhatiannya pada emosi atau afeksi konseli atau si sandar sebagai kondisi pendukung ke arah kemantapan perubahan dari irasional ke arah rasional. Pada tahap ini, peran konselor adalah 1. Memerintah kesepakatan penuh kepada konseli. Yang kedua, memelihara suasana konseling. Yang ketiga, melaksanakan teknik-teknik relaksasi sebagai berikut. Pada tahap ini, tahap pengelolaan emotif atau afektif itu bisa saja seorang konselor memberikan tugas kepada seorang konseli agar perubahan sikapnya itu mengalami perubahan yang lebih positif lagi, tidak melakukan game online lagi, begitu. Bisa dilakukan dengan cara diberikan tugas. Nih, tadi ada tahap pengelolaan emotif atau afektif itu. Yang pertama ada teknik assertive training. Apa sih teknik assertive training itu? Nah, teknik ini digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien atau konseli atau sandar untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya atau diri sandar dengan pola perilaku yang diinginkan. Tadi kan sandar kan ingin kayak takut gitu ya, takut ke dunia nyata gitu kan.
Jadi itu perilaku yang diinginkan seorang Sander untuk kembali ke dunia nyata, begitu. Karena dia sadar bahwa saya itu sudah kelebihan gitu loh, sudah mengalami kecanduan, makanya saya datang kepada seorang konselor untuk meminta bantuan gitu. Misalnya nih ada pernyataan seperti ini. Misalnya teknik asertif itu misalnya Sander diberikan latihan pembiasaan diri itu pada tahap 1. Pada tahap 1 itu seperti tadi proses konseling pada tahap 1. Ada tuh tahap-tahapnya, ada tahap awal, tahap kegiatan, tahap pengakhiran. Nah, pada tahap 1 itu, proses konseling pada tahap 1 itu membahas permasalahan konseling tadi. Permasalahan Sander mulai dari Sander bercerita, dia mengalami kecanduan game online, sampai orang tuanya memukul, kakaknya memukul, menegur, begitu kan ya. Nah, itu pada tahap 1 dan melakukan tadi role playing tadi dan kawan-kawan tadi ya. Itu masih pada tahap 1 dan ini tahap 1 pada tahap udahlah, saya sebagai konselor saya memberikan latihan pembiasaan diri untuk Sander agar tidak kecanduan game online hingga online hilang melalui latihan membuat jadwal untuk bermain game online. Jadi saya itu memberikan teknik asertif training ini melalui jadwal. Jadi ketika bermain game online itu dijadwal hari apa sajakah yang boleh untuk main atau diperbolehkan. Misalnya kalau dari saya Senin Kamis aja deh bermain game online. Nah, tapi apakah bisa si Sander itu melaksanakan jadwal yang telah saya berikan gitu. Saya kasihkan hari Senin dan Kamis misalnya ya. Hari Senin dan Kamis Sander tidak diperbolehkan bermain game. Kalau hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu itu tidak boleh. Jadi ya udah taati peraturan yang saya buat begitu. Nah, itu untuk menghilangkan tindak kecanduan game online begitu secara tidak langsung. Begitulah. Jadi kayak meminimalisir begitu. Kamu boleh bermain game online. Dan itu dicatat misalnya kamu melanggar di hari apa? Oh, di Selasa saya melanggar, Bu. Saya login game online begitu. Itu nanti ada hukumannya atau punishment. Kalau misalnya dalam seminggu aja nih, dalam seminggu teknik asertifnya kamu tidak melanggar kan, itu misalnya tidak melanggar dalam seminggu, tidak melanggar, tetap Senin sama hari Kamis bermain game saja. Itu akan mendapatkan reward atau hadiah dari saya, atau juga hadiah bisa hadiah dari orang tua, karena kan hasil dari asertif itu terakhirnya itu dengan persetujuan orang tua dan saya begitu. Konselor dengan orang tua, persetujuan konselor dengan orang tua. Teknik asertif, masih dalam teknik asertif ya Bunda. Teknik asertif itu jika dalam tahap tertentu konselor menilai bahwa kecanduan game online telah berkurang, maka selanjutnya diberikan informasi penyadaran pada tahap 2 evaluasi asertif training bahwa sesungguhnya kecanduan itu disebabkan oleh kebiasaan atau ketergantungan dan persepsinya terhadap game online yang keliru dan tidak rasional. Nah, tadi kan tahap 1 ditutup dengan teknik asertif training, ya kan? Diberikan jadwal itu, bermain game online hari apa aja? Saya beri hari Senin dan Kamis saja ya, bermain game online-nya diperbolehkan dengan syarat
persetujuan orang tua. Jadi orang tua yang memantau. Orang tua memantau dengan menandatangani surat assertive training ini. Gitu. Jadi saya bisa mantau, ternyata dijalankan atau tidak, dilanggar atau tidak, begitu kan. Ada tuh orang tua yang menyaksikan, begitu. Nah, pada proses konseling tahap 2 itu yang minggu depannya kan ketemu lagi tuh. Minggu depannya itu membahas ini teknik assertive training. Begitu. Cuman tahap ini doang sama tugas yang lainnya. Kenapa membahas ini? Dikarenakan kan tadi telah membuat jadwal ya. Telah membuat jadwal di proses konseling tahap 1. Yang awalan proses konseling tadi. Nah, apakah sudah dijalankan atau tidak? Dilanggar atau tidak? Gitu. Jadi kan dilakukan evaluasi tuh. Assertive training. Masih kecanduan atau tidak? Gitu. Teknik homework assignment itu secara kognitif ya Bun. Tadi kan itu kan behavior kalau yang tadi. Sekarang homework assignment. Homework assignment itu lebih ke arah kognitifnya. Saya memberikan tugas ke arah kognitif. Teknik ini konseli diberikan tugas-tugas rumah sama ya Bun, tadi kayak asertif tadi ya Bun. Kalau asertif itu ke lebih tindakannya, kalau ke homework assignment itu lebih ke kognitifnya, pola pikirnya yang lebih ke rasional atau logis. Ini masih tahap kegiatan. Nah, pada tahap ini itu homework ini konseli diberikan tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan. Nah kan, sama kan tadi soalnya si Sander itu bercerita bahwasanya tuh tadi dia biasa saja gitu loh bermain game online. Jadi kan itu irasional secara tidak langsung. Nah, saya ingin mengubah pola pikirnya yang rasional. Begitu. Dengan tugas rumah yang diberikan pada tahap 1, konseli diharapkan untuk mengurangi dan menghilangkan ide-ide atau perasaan yang irasional atau ilogis, tidak logis, dalam situasi tertentu mempraktekkan respon-respon tertentu. Nah, pada homework assignment itu bisa dengan cara mengubah pemikiran irasional ke rasionalnya dengan cara apakah dia tahu perbedaan berpikiran rasional dan rasionalnya. Jadi saya tuh memberikan tugas khusus homework ini seperti ini. Perbedaan perilaku berpikiran irasional dan berpikiran rasional itu seperti apa? Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tahu perbedaannya, maka dia tahu juga apa yang dia pikirkan sama bermain game online itu wajar atau tidak gitu. Masih teknik homework ya Bun. Selanjutnya pelaksanaan tugas yang diberikan konselor dilaporkan oleh konseli dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor pada tahap 2 evaluasi dari homework. Nah, pada tahap 2 tadi evaluasi dari homeworknya ini sama evaluasi dari asertif. Jadi yang tahap 2, konseling tahap 2 yang dilakukan minggu depannya itu untuk membahas itu tadi asertif sama homework assignment. Nah, begitu. Jadi kan tahu tuh perubahan yang terjadi pada diri Sander itu. Dari asertifnya, perilakunya gimana, masih bermain game online atau tidak. Terus dari homeworknya, apakah dia bisa membedakan berpikiran rasional dan berpikiran irasional, begitu. Jadi kan bisa dipantau itu ya dari tugas-tugas yang begitu. Dengan cara juga persetujuan orang tua. Jadi dua tugas ini tuh asertif dan homework itu dengan pantauan orang tua, begitu.
dan dengan persetujuan orang tua. Kekasan teknik REBT. Kekasan dari teknik REBT itu yakni dispute kognitif. Seperti tadi ya, dispute kognitif itu ada di tahap kegiatan konseling. Dispute kognitif seperti konselor bertanya dengan sandar, berpikiran bahwa bermain game online apakah wajar dan itu logis. Sandar menjawab, kecanduan game online adalah hal wajar untuk remaja seusia saya di masa pandemi. Sandar tidak ingin kecanduan game online, namun di satu sisi saya mengalami ketakutan untuk kembali ke dunia nyata. Kemudian yang kedua, kekasan teknik REBT itu yang kedua itu ada bermain peran atau role playing yang tadi di tahap kegiatan konseling. Seperti konselor dan konseli bermain peran mengenai orang tua yang menegur perilaku sandar yang selalu terkoneksi dengan gawai. Begitu, seperti tadi, bermain peran. Kemudian yang ketiga, homework. Homework itu termasuk kekasan teknik REBT. Jadi kekasan teknik REBT itu ada 3. Dispute, homework, sama bermain peran. Homeworknya itu seperti dengan tugas rumah yang diberikan pada tahap 1, konseli diharapkan untuk mengurangi dan menghilangkan ide-ide atau perasaan yang irasional atau ilogis dalam situasi tertentu, mempraktekkan respon-respon tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan tugas yang diberikan konselor dilaporkan oleh konseli dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor pada tahap 2 atau evaluasi dari homework achievement. Persis tadi ya, ini persis seperti yang tadi, yang homework tadi yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian alasan mengapa melakukan tahapan REBT. Alasan mengapa saya melakukan tahapan REBT kepada kasusnya sender. Karena alasan memilih tahapan ini dari pendekatan REBT dikarenakan konseling rasional emotif behavior therapy memandang manusia bermasalah dari sisi pandangan, emosi, perasaan, dan tingkah laku. Nah, tadi kan si sender itu sudah seperti itu. Pandangan itu cara berpikirnya, emosinya dia itu seperti apa, tadi kan sudah ada perasaan, dan tingkah lakunya itu yang kecanduan game online. Jadi saya memilih pendekatan REBT. Orang tidak perlu harus diterima dan harus dicintai, meskipun hal itu merupakan hal yang sangat diinginkan oleh sender. Anda di sini. Nah, sudah tahap pengakhiran ya. Tahap pengakhiran konseling. Nah, tahap pengakhiran ini mau tahap selesai dari proses konseling. Pada tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi. Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian proses konseling. Oleh karena itu, konselor dapat berperan aktif dan memberikan penguatan atau reinforcement terhadap hasil yang telah dicapai oleh konseli. Konselor mengemukakan bahwa waktu yang telah disepakati dari awal kegiatan akan berakhir, sehingga konseli dan konselor segera membuat kesepakatan baru, membahas kegiatan lanjutan, kemudian mengemukakan pesan dan harapan dari proses konseli yang telah dilaksanakan sebagai berikut. Pada tahap pengakhiran itu, yang biasanya dilakukan seorang konselor itu yaitu tadi berbicara kalau waktunya sudah mau hampir habis nih, 30 menit telah berlalu, maka proses konseling juga sudah mau selesai begitu. Itu seorang konselor akan
berbicara seperti itu. Sebelumnya konselor itu berbicara, apakah ada yang ingin disampaikan lagi kepada saya begitu. Dan ada Bu, saya ingin menyampaikan ini. Terus seorang konselor bilang, nah waktu itu sudah habis, waktu kita sudah habis ya, 30 menit berlalu. Tidak disangka 30 menit lebih nih kita telah melakukan proses konseling. Maka yang kamu ingin menyampaikan lagi, kita bertemu ke minggu depan. Oke, dengan pertemuan selanjutnya dengan membahas tugas yang telah saya berikan tadi, assertive dan homework assignment tadi. Begitu. Pada itu kan akhiran ya. Nah, akhiran konselornya bilang seperti itu. Pada minggu depannya itu kan ketemu lagi itu membahas permasalahannya tadi yang sempat dikemukakan atau ada permasalahan yang baru, itu boleh. Dan mengevaluasi tugas asertifnya dan tugas homeworknya yang telah diberikan pada tahap pertama. Di tahap pengakhiran nih Bun, ada advice. Advice itu pemberian nasihat. Keterampilan konselor untuk memberikan informasi atau nasihat kepada konseli agar tidak menjadi lebih pasti mengenai apa yang hendak dilakukan. Seperti ya contohnya, Sander menceritakan mengenai keadaannya bahwa dia tidak kerasan di dalam rumah karena orang tua dan kakaknya menegur Sander dengan cara dipukul. Sander kemudian mengemukakan berbagai alasan, maka respon konselor, respon konselor berarti maksudnya pemberian nasihat atau advice. Seperti ini contohnya. Berdasarkan alasan-alasan Sander yang telah dikemukakan, maka bagus bila direncanakan atau dilaksanakan, begitu. Termination itu merupakan tahap pengakhiran konseling. Pada termination itu teknik yang dipergunakan konselor untuk mengakhiri wawancara pada proses konseling. Baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri wawancara konseling betul-betul telah berakhir. Nah, pada termination itu seorang konselor biasanya berbicara bahwa oke, kita kan Ibu kan telah memberikan tugas asertif dan homework assignment. Maka alangkah lebih baiknya kita mengadakan pertemuan selanjutnya untuk membahas tugas yang telah Ibu berikan tadi. Apakah ada perkembangan atau tidak? Apakah dikerjakan atau tidak? Ibu kan harus tahu. Begitu. Jadi kita bahas minggu depannya, kita ketemu lagi ya minggu depannya. Begitu. Termination itu seperti bikin perjanjian dengan konselor dan konseli untuk melakukan proses konseling di minggu depan. Nah, ini bentuk penugasan untuk konseli. Pada pendekatan RABT dengan menggunakan teknik assertive training. Nah, bentuk penugasan konseling itu assertive training dan homework assignment. Assertive training itu Sander diberikan latihan pembiasaan diri pada tahap 1 agar tidak kecanduan game online, hilang melalui latihan membuat jadwal untuk bermain game online. Namun latihan ini secara bertahap sehingga Sander secara tidak langsung kecanduan game online-nya hilang. Jika dalam tahap tertentu konselor menilai bahwa kecanduan game online telah berkurang, maka selanjutnya diberikan informasi penyadaran pada tahap 2 atau minggu depan pada proses konseling. Bahwasanya sesungguhnya kecanduan itu disebabkan oleh kebiasaan atau ketergantungan dan persepsinya terhadap game online yang keliru dan tidak rasional. Begitu. Nah, itu penugasan untuk konseling selanjutnya itu yang kedua, teknik homework yang telah saya singgung tadi ya.
Teknik ini konseli diberikan tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntun pola perilaku yang diharapkan dengan tugas rumah yang diberikan pada tahap 1, seperti menuliskan tindakan yang dapat menyebabkan berpikiran irasional dan rasional. Setiap harinya, batas pengumpulannya seminggu sebelum proses konseling minggu depan dilakukan. Konseli diharapkan untuk mengurangi dan menghilangkan ide-ide atau perasaan yang irasional atau ilogis atau tidak logis dalam situasi tertentu, mempraktekkan respon-respon tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan tugas yang diberikan konselor dilaporkan oleh konseli dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor pada tahap 2 evaluasi dari homework assignment. Itu. Masih tahap pengakhiran ya Bunda. Itu ada tindak lanjut diberikan pada Sander. Tindak lanjutnya seperti mengevaluasi hasil dari assertive training, yaitu diberikan informasi penyadaran bahwa sesungguhnya kecanduan itu disebabkan oleh kebiasaan atau ketergantungan dan persepsinya terhadap game online yang keliru dan tidak rasional. Terus kemudian ada homework assignment, yakni pelaporan hasil yang telah dikerjakan oleh konseli kemudian dievaluasi mengenai perbedaan pemikiran irasional dan rasional. Oke, tidak terasa ya Bun, sudah selesai saya presentasinya. Sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya ya Bun di YouTube Adinda Rizky Dira dan Instagram saya TRSKDR Adinda. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.